Pak Randy, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik Pak Adi, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, Pak Randy, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% saja tiap kelas. Oh, jadi menurut Pak Adi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, sebenarnya saya sangat berharap solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Pak Adi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, bisa jadi pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Ya, menurut saya sih pembelajaran harus ini terpusat pada murid mungkin ya. Terus murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya semacam ice breaking lah, ataupun games atau permainan supaya pembelajaran itu menarik, Pak. Wah, itu benar sekali Pak Adi. Eh, Lalu Pak, mengenai tugas murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias Bapak dalam mengumpulkan tugas? Mungkin ini Pak ya, karena tugas saya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, sehingga tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar seperti apa saja, Pak? Biasanya sih dalam pembelajaran saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar lain yang Bapak gunakan selain berbuku teks seperti itu, Pak? Saya pikir banyak ya Pak ya sumber belajar seperti video dari YouTube, terus artikel dari blog atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang tren digunakan oleh murid-murid seperti TikTok atau Reels di IG, Pak. Nah, betul sekali, Pak.
Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya mungkin yang pertama ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengaksikan lah dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Bisa itu menggunakan video di YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Terus bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa lah, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya bisa menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun bisa juga dalam bentuk laporan digital, Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak setelah rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nantinya itu dapat belajar secara merdeka lah, atau merdeka belajar, dan saya membuat murid-murid Wah, bagus saya sekali Bapak. senang. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin.